Bagian yang pertama adalah analisis judul. Menurut lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap rancangan undang-undang harus memiliki judul yang memuat jenis peraturan, nomor, dan tahun apabila telah ditetapkan, serta nama peraturan. Pada rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat, judul telah memenuhi jenis peraturan yaitu Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia serta nama peraturan yaitu tentang masyarakat hukum adat. Dengan demikian, dari aspek judul, penyusunan RUU ini telah sesuai dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan karena identitas peraturan telah ditampilkan secara jelas. Bagian yang kedua adalah analisis pembukaan. Nah, berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembukaan suatu rancangan undang-undang terdiri atas 5 unsur, yaitu yang pertama ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua jabatan pembentuk peraturan, ketiga konsideran, keempat dasar hukum, dan yang kelima diktum. Terkait dengan frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan jabatan pembentuk peraturan itu sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana penulisan frasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan karena ditulis menggunakan huruf kapital dan ditempatkan pada bagian pembukaan. Dan jabatan pembentuk peraturan telah dicantumkan jabatan Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan penyusunan rancangan undang-undang. Dan penetapannya juga sudah berada setelah frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bagian ini telah sesuai dengan teknik penyusunan yang berlaku. Nah, yang ketiga bagian konsideran. Menurut lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, konsideran harus memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap pokok pikiran harus diawali dengan kata bahwa, diberi huruf A, B, C, dan seterusnya, serta diakhiri dengan tanda baca titik koma. Pada RUU Masyarakat Adat secara umum, konsideran telah disusun sesuai urutan tersebut. Namun demikian, masih ditemukan kekurangan dari segi teknik penulisan. Pada bagian huruf D terdapat penulisan huruf A, huruf B, koma, dan huruf C yang tidak memberikan spasi setelah tanda koma. Walaupun kesalahan tersebut terlihat sederhana, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia yang baku, cermat, serta memperhatikan kaidah tanda baca agar menghasilkan naskah yang rapi dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam pembacaan. Jadi dapat dikatakan bahwa secara substansi konsideran telah sesuai, tetapi dari aspek teknik penulisan masih memerlukan penyempurnaan. Selanjutnya adalah dasar hukum atau bagian mengingat. Dasar hukum berfungsi menunjukkan dasar kewenangan pembentukan peraturan serta peraturannya menjadi landasan hukum penyusunannya. Dalam RUU Masyarakat Hukum Adat dicantumkan beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Namun, apabila dibandingkan dengan ketentuan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, masih terdapat kekurangan karena dasar hukum tersebut belum mencantumkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar kewenangan Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibatnya, dasar hukum dalam RUU ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, bagian terakhir dari pembukaan adalah diktum. Berdasarkan hasil analisis, diktum dalam RUU Masyarakat Adat telah memuat frasa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan kata memutuskan dan menetapkan. Susunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pada bagian diktum tidak ditemukan kekurangan yang berarti dari aspek teknik penyusunannya.
Jadi pada bagian pembukaan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar unsur telah memenuhi ketentuan teknik penyusunan. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan khususnya pada dasar hukum dan ketelitian penulisan dalam konsideran. Selanjutnya mengenai konsistensi penggunaan istilah. Pada halaman 4, pasal 7 dan pasal 8 menggunakan istilah panitia masyarakat hukum adat. Namun pada pasal 9 istilah tersebut berubah menjadi panitia dengan huruf kecil. Kemudian pada halaman 6 pasal 15 ayat 3 dan pasal 16 kembali menggunakan istilah panitia masyarakat hukum adat. Menurut lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan harus digunakan secara konsisten. Oleh karena itu, penggunaan istilah dalam RUU ini sebaiknya diseragamkan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Selanjutnya ada dari aspek penggunaan bahasa hukum. Masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan. Pada halaman 5 pasal 14 ayat 3 terdapat penulisan 60 yang seharusnya ditulis 60 menggunakan spasi. Kemudian pada halaman 6 pada pasal 15 ayat 4 juga terdapat penulisan 30 yang tidak menggunakan spasi yang seharusnya adalah 30. Selain itu pada halaman 10 pasal 33 huruf F terdapat kata identifikasi, padahal penulisan yang benar adalah identifikasi tanpa huruf N di belakang I. Ya, jadi RUU Masyarakat Hukum Adat secara umum telah mengikuti sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun masih terdapat beberapa kekurangan di bagian pembukaan, kemudian penggunaan istilah yang belum konsisten dan kesalahan penulisan atau ejaan. Oleh karena itu, beberapa bagian dalam RUU ini masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.